warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyalia Fitri dari Universitas UIN Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah. Saya dari Prodi PGMI. Nah, saya di sini akan ngebahas materi tentang keterampilan dasar ilmu sosial. Nah, sebelum ke materinya tersebut, kita harus tahu dulu kan tentang apa sih pengertian ilmu sosial itu. Nah, menurut Astawa nih, tahun 2017 di bukunya halaman 23 sampai 25 mengatakan bahwa ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam materi tersebut aku bakal ngebahas apa ya? Nah, aku di sini tuh bakal ngebahas pengertian dasar dulu. Pengertian dasar keterampilan tuh apa? Nah, terus juga aku bakal ngebahas penerapan keterampilan dalam ilmu sosial. Nah, apa aja sih ilmu sosial yang bakal aku ambil dalam penerapan keterampilan? Nah, ada dalam bidang ilmu sejarah, ada bidang ilmu geografi, ada bidang ilmu ekonomi. Nah, kemudian gimana sih penerapan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi atau host dan berpikir tingkat rendah atau loss. Nah, juga gimana sih keterampilan dan pengertian berproses, keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, seperti apa? Penasaran nggak teman-teman? Nah, kalau penasaran, yuk simak lanjut videonya. Jangan lupa nonton terus ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Nah, di sini ada pengertian ilmu sosial yang sudah saya sebutkan sebelumnya di awal video menurut Astawa. Kemudian lanjut ke ciri-ciri ilmu sosial. Bahwa ciri ilmu sosial adalah pengetahuan yang terorganisir yang mengkaji hubungan-hubungan antara manusia. Yang kedua, pengetahuan tersebut yaitu bersifat valid dan dapat diteliti. Yang ketiga, teori dan konsepnya diperoleh dari kajian ilmiah, yaitu melalui tahap-tahapan tertentu. Nah, pengkajian dilakukan berkisar antara hakikat nilai, hakikat realitas sosial, dan hakikat kemajuan pengetahuan. Adapun ilmu sosialnya itu meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Kemudian di sini ada pengertian keterampilan dasar. Apa sih keterampilan dasar itu? Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Yaitu maksudnya di sini adalah keterampilan dasar untuk mengajar. Sebagai pengajar, keterampilan apa sih yang harus kita kuasai? Nah, di sini ada dua, yaitu menguasai materi, yaitu berupa suatu bahan ajar atau disebut dengan what to teach. Yang kedua, menguasai metodologi. Maksudnya gimana? Yaitu cara untuk membelajarkannya, yaitu how to teach. Nah, dalam mengajar tuh nggak cuma menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Penerapan keterampilan dasar pada ilmu sosial. Nah, salah satunya yaitu ada keterampilan dasar geografi. Nah, metode yang digunakan ada dua jenis nih, ada metode di luar kelas dan di dalam kelas. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu mengadakan seperti karya wisata, terus juga bisa main film, animasi, visual, dan lainnya. Terus juga dalam metode dalam kelas tuh kita bisa menggunakan ceramah bervariasi, materi, bermain game yang di dalamnya diselipkan oleh materi. Nah, itu tuh dalam metode tersebut membuat suasana dalam kelas itu tidak monoton atau tidak tegang. Itu membuat cair suatu suasana sehingga peserta didik lebih semangat dalam belajar terhadap materi apa yang kita bawa. Yang kedua ada keterampilan dasar ilmu sejarah. Nah, dalam metode pengajaran ini kita juga harus lebih dalam untuk menguasai materi sejarah dibandingkan peserta didik. Nah, untuk memberikan bahan ajar itu tidak hanya berpatok pada buku saja, tapi kita bisa karya wisata, ngeliat-ngeliat peninggalan zaman dulu, terus ada melalui film juga bisa, melalui drama. Dengan itu peserta didik lebih mudah menangkap materi apa yang kita sampaikan karena dia tidak hanya mendengar materinya saja, tetapi memerankan baik dari drama maupun kita tayangkan film-film atau animasi sesuai dengan ilmu sejarahnya, yaitu yang membuat mudah peserta didik untuk memahami materi tersebut karena menangkap melalui visual pendengaran, visual penglihatan maupun pergerakan. Yang ketiga ada keterampilan dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelum ke itu kita harus tahu dulu tuh apa sih pengertian ilmu ekonomi. Bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa ekonomi, baik hubungan yang bersifat kausal maupun hubungan yang fungsional. Sebagai pengajar dituntut harus bisa mentransfer konsep-konsep teori-teori yang merupakan topik bahasan ekonomi
ekonomi kepada anak didiknya, yaitu bisa melalui teori kayak produksi, konsumen, distribusi, seperti itu. Nah, terus juga metode dalam pembelajaran juga kita bisa menampilkan contoh-contoh dalam permasalahan masyarakat dalam produksi dan lainnya, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi-materi ilmu ekonomi. Ada penerapan keterampilan dasar IPS dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada keterampilan mental-mental, yaitu yang meliputi isi nilai atau pandangan hidup dan sikap, yaitu berupa sistem nilai dalam masyarakat yang mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua ada keterampilan personal atau disebut dengan individu yang mendapat pengaruh lingkungannya yang berkenaan dengan sikap, keinginan, pikiran, dan tingkah laku sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Yang ketiga ada keterampilan sosial masyarakat atau merupakan kelompok manusia yang pada wilayah tertentu yang terikat oleh norma yang dimilikinya selalu mengalami perubahan yang terjadi pada setiap masyarakat itu tidak sama. Kemudian ada pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOS dan berpikir tingkat rendah atau LOS. Nah, higher order thinking skill atau bisa disebut dengan HOS merupakan kemampuan untuk menggunakan pikiran menghadapi tantangan penerapan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, yaitu pendapat menurut Onosko dan Neumann tahun 1994. Nah, HOTS di sini memiliki tujuan pembelajaran nih, yaitu ada 3 ya. Pertama ada HOTS sebagai transfer, maksudnya apa? Yaitu merupakan keterampilan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikembangkan pada dilakukan pembelajaran, yaitu metodenya berupa apa? Yaitu seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Yang kedua, HOTS sebagai berpikir kritis, yaitu keterampilan menilai dengan cara yang tepat dan memberikan kritik terhadap sesuatu berdasarkan logika dan ilmiah. Metode yang digunakan pada saat ini yaitu dengan cara mendefinisikan masalah, memilih informasi yang sesuai, mengembangkan dan memilih hipotesis yang sesuai, menarik kesimpulan dan mengevaluasi inferensi. Yang ketiga, HOTS sebagai pembaca masalah, yang dimana keterampilannya melakukan identifikasi dan menyelesaikan terhadap masalah dengan memakai strategi yang bersifat optimis. Kemudian di sini ada lower order thinking skill atau LOS yang memiliki definisi sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Nah, LOS dan HOTS memiliki beberapa perbedaan, yaitu pertama dari cara berpikirnya. Kalau HOTS cara berpikir secara aktif, kemudian berpikir dengan divergen dan mengembangkan ide, kemudian berpikir kritis dan kreatif, berpikir analitik, evaluatif, dan membuat keputusan. Nah, sedangkan LOS berpikirnya bersifat pasif, kemudian dia berpikir secara konvergen, kemudian dia lebih berpikir dalam berlatih, selesaikan soal dan menghafal, kemudian pengetahuan faktual itu lebih diutamakan. Kedua, mengenai masalah. Nah, kalau untuk HOTS itu dengan cara formulasi masalah, tetapi kalau LOS itu dengan menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga ada pengajian masalah. Kalau HOTS itu mengkaji masalah dengan secara kompleks. Kalau LOS itu pengajian masalahnya secara sederhana. Yang keempat ada sumber informasi. Kalau HOTS sumber informasinya dari berbagai arah. Kalau LOS hanya satu, yaitu guru. Yang kelima pengetahuan. Nah, kalau LOS itu pengetahuannya lebih utama pada pengetahuan faktual. Dan ada pengertian keterampilan berkomunikasi. Apa sih itu? Itu merupakan kemampuan dalam berinteraksi yang dimiliki oleh peserta didik dengan orang lain, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial. Dalam konteks ini terdapat indikatornya nih, apa aja? Yaitu pertama, memberikan pendapat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, menerima pendapat anggota kelompok. Terus yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan baik atau sopan. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang dipahami. Yang kelima, pendapat sesuai dengan persoalan yang dibahas. Yang keenam, mendengarkan masukan dari guru dengan penuh perhatian. Adapun yang terakhir keterampilan proses. Apa sih itu? Itu merupakan pendekatan keterampilan proses, diartikan sebagai wawasan atau anutan yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Pengertian tersebut itu diambil menurut Dimianti tahun 2006. Nah, apa sih gunanya keterampilan proses ini? Kegunaannya untuk membekali siswa dalam memecahkan masalah.